Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala tariqi ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutusnya dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan serta mengajak kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menyampaikan beberapa nasihat mengenai syariah. Definisi dari syariah. Menurut kitab Fatihah Tialugah, syariah atau al-masyarah ialah tempat air yang tidak pernah habis airnya dan tempat tersebut jelas. Artinya agama disebut syariah karena seakan-akan agama itu sebagai pemuas atau dahaga dari pengetahuan-pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Agama itu bisa kita anggap sebagai pencerah atau petunjuk dari pemuas dahaga tersebut. Yang kedua, ada menurut Mahmud I. Al-Islam, kitab menurut Mahmud pertama dalam kitab Al-Islam Al-Kibatan wa Syariah halaman 10, syariah ialah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah SWT agar manusia dapat mengatur hubungannya dengan Tuhan, hubungannya antara saudara sesama muslim, hubungan dengan alam, ataupun hubungan dengan kehidupan. Sehingga saat kita berinteraksi sama orang, kita misalnya ada tata kramanya karena telah diatur di dalam uh, syariah tersebut. Yang ketiga, menurut Pangeran Anifah Tahakab dari Kitab Taha, syariah ialah sesuatu yang disyaratkan oleh Allah SWT kepada hambanya berupa agama. Yang keempat, menurut Rawat Kalah, dalam buku Yaumul Maqdu Ukhaha, syariah ialah deskripsi dari aspek hukum-hukum fakih. Nah, aspek dari hukum-hukum fakih itu untuk mendeskripsikan atau menekan. Jadi syariah itu menurut Rawat Kalah itu kayak isinya hukum-hukum fikih yang diharuskan bagi setiap umat. Nah, menurut Al-Quran sendiri, syariah ialah amal soleh. Artinya, jika kita beriman dan beramal soleh, berarti telah melakukan perintah untuk menjalankan syariah Islam. Yang keenam, menurut kitab Al-Furuq Al-Gowiyah, menurut kitab tersebut, terdapat perbedaan antara syariah, jin, dan milah. Syariah itu ialah jalan-jalan yang ditempuh pemeluk agama untuk menuju Allah. Jin itu pada unsur at-tohah dan mila itu kumpulan dari peraturan syariah, namun terdapat tekanan makna istimrar kontinuitas dari pemeluk agama itu untuk menjalankannya. Misalnya eh, kontinuitas Nabi Ibrahim, berarti dia akan menjalankan ajaran agama seperti yang Nabi Ibrahim lakukan. Terus ada juga kayak kontinuitas sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, orang yang menganut itu berarti setiap apapun yang Ali lakukan itu bakal dia lakukan juga. Ada kedudukan syariah dalam Islam.
Akidah ialah suatu kepercayaan tentang cara mengajar, mengatur, mengarahkan manusia bagaimana cara hidupnya di dunia. Sedangkan syariah ialah aturan yang mengarahkan cara manusia hidup di dunia. Nah, akidah dan syariah itu tuh satu kesatuan yang sudah dibuat. Jadi kita nggak bisa pilih salah satunya atau melakukan salah satunya karena kalau kita melakukan salah satunya doang itu bisa disebut bukan Muslim sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidah dan syariah itu seperti suatu rumah yang menjadikan akidah itu tiang-tiang fondasinya. Terus, nah, si syariahnya itu tuh sebagai rumahnya atau bangunannya. Nah, syariah sendiri juga itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam rukun Islam. Jadi nggak bisa di, terlepas dari ajaran-ajarannya. Sehingga kalau itu nggak ada eksistensi akidah tanpa adanya eksistensi syariah. Nah, akidah itu bisa dijadikan motivasi terkuat dalam pelaksanaan syariah. Kons- eh, Kalau akidah tuh semua manusia itu atau semua umat Muslim itu pasti menurut akidah tuh apa ya? Menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akidah yang dimiliki umat Muslim itu semuanya sama, tapi yang ngebedain tuh cuman yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Ya, nah, ketakwaan itu diukur dari eh, kekuatan iman dan konsistensinya dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya seseorang rajin sholat. Nah, satu lagi tuh orangnya nggak rajin sholat. Nah, itu bisa dilihat berarti ketakwaan yang A ini lebih takwa dibandingkan si B. Tapi bukan hanya sholat saja yang jadi tolak ukur, ada hal-hal lain yang dijadikan tolak ukur dalam penentu ketakwaan seseorang. Hal tersebut telah tercantum di dalam surat surat Al-Hujurat dan surat An-Nisa ayat 123. Nah, ada juga perincian syariat Islam menurut Mahmud. Satu dalam kitab Al-Islam Akibatan Syarawu. Menurut Mahmud tersebut, uh, syariat itu dibagi dua. Ada al-ibadah sama muamalah. Nah, kalau al-ibadah itu kayak peraturan-peraturan untuk atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus bukti kejujuran iman. Nah, kalau muamalah itu peraturan-peraturan yang di apa namanya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Al ibadah itu bisa eh kita anggap tuh rukun Islam karena contoh-contoh pengamalannya terdapat di dalam rukun Islam, yaitu ada sholat, puasa, terus ada zakat, dan juga haji. Terus kalau untuk muamalah, contoh pengamalan itu ada di dalam peraturan keluarga seperti hukum nikah, hukum hikbah, hukum harta, terus pertukaran negara. Terus, nah, lalu apa sih ada tujuan atau fungsi dari adanya Pondasi Rukun Islam? Fungsi atau tujuannya itu sebagai upaya pembersihan hati pemeluknya, penyucian jiwa, media pembangkitan motivasi karena
dia ngerasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kuat dalam menjalankan perintah-perintahnya dan kuat dalam menahan segala larangannya. Rincian syariat Islam menurut Anisul Fuqaha halaman 117 itu ada empat. Yang pertama ibadah, muamalah, ukubah, dan kafarat. Kalau kafarat itu termasuknya kayak al-ibadah di dalam yang kitab Al-Islam Akibatan Syawaru. Terus kalau ukubah itu dia kayak muamalahnya yang bagian yang menurut Mahmud satu itu. Nah, pernyataan tentang bahwa ibadah itu termasuk rukun Islam itu terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, juga sumber-sumber syariah Islam, yaitu ada yang bersumber dari Al-Quran, eh, sumber-sumber syariah Islam yang di dalam Quran itu cakup muamalahnya, yaitu makna yang mungkin dipahami. Yang kedua ada hadis, yaitu sunnah yang mencakup perbuatan ataupun ucapan Nabi yang syaratnya syahih. Dan yang ketiga ada arahu, yaitu upaya keras yang dilakukan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak ada penjelasan langsung terhadap suatu masalah. Jadi kalau misalnya eh di zaman Nabi itu kan, di zaman sahabat Nabi itu kan gak ada, udah Nabi kan udah nggak ada. Nah, para sahabatnya itu kan kayak ber bersatu untuk eh, bersatu untuk mencari permasalahan, mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu bisa juga itu anarahu. Dan untuk sumber-sumber akidah sendiri itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis mutawasil. Mahzab-mahzab dalam syariat tuh ada. Mahzab itu sendiri ialah aliran yang ada di dalam fikih. Nah, kalau firqah itu ialah aliran yang ada dalam akidah. Selanjutnya ada pembahasan tentang mujtahid mutlak. Nah, pengertian dari mujtahid mutlak sendiri ialah dalam bahasa yang sederhana itu orang yang bisa diartikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, orang yang disebut mujtahid mutlak adalah orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bantuan dan bertanya kepada orang lain. Nah, biasanya kan kalau orang itu orang-orang biasa kan berpedoman pada syariah sebagai pemenuhan suatu masalah. Nah, kalau mujtahid mutlak itu dia langsung nyelesain masalahnya dengan menafsir Al-Quran dan hadis. Jadi dia nggak mujtahid mutlak itu tidak melalui perantara ulama-ulama atau para kaum yang ngerti Islam gitu. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid mutlak itu ada syarat-syarat khususnya. It, eh, s- yang terdapat pada kitab Ushul Fikih. Nah, syarat tersebut itu terkait tentang kompetisi keilmuannya ataupun moralnya. Namun kenyataannya tuh banyak banyak orang-orang yang menyimpang dari hal tersebut. Jadiin seseorang buat yang ilmunya masih belum cukup tapi dijadiin tokoh mujtahid mutlak. Akhirnya ilmu yang disampaikan tokoh tersebut tidak sesuai dengan yang ada di dalam ajaran yang ada di dalam hadis ataupun Al-Quran. Orang-orang seperti itu tuh orang atau tokoh seperti itu bisa digolongkan ke dalam mujtahid, nggak bisa digolongkan juga sebagai ke dalam mujtahid mahzab karena mereka tuh belum pantas. Nah, contoh tokoh mujtahid mutlak itu ada Al-Imam Asy-Syafi'i.
Melalui Imam Al-Syafi'i ini, kita dapat mengetahui nih sedalam apa sih ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang tokoh mujtahid mutlak. Jadinya saat kita sebagai orang awam itu saat ingin memilih seseorang untuk dijadikan tokoh mujtahid mutlak, gak salah pilih. Ada tiga kalimat dari ucapan Asy-Syafi'i yang dapat dijadikan contoh untuk dianalisis, yaitu yang tercantum di dalam kitab pada bab faraid atau ilmu waris. Eh, Perkataan tersebut berbunyi, "Wa- Waskor qalsi fi awali kitabihi anna ba'dhan nasi aba ala ahlil hadisi annahum yarwuna asya ala faidata fiha wa massal zalika bihadisi abi umairi haza." Nah, berdasarkan ayat tersebut bisa kita tafsirkan bahwa yang pertama ada farodoh. Farodoh itu oleh Asy-Syafi'i dalam kaitan tersebut itu merujuk pada istilah ahli waris yang disebut para fuqaha dengan nama ahlul faridoh atau ashabul furud atau ashabul farod atau zawul furuj atau zawul farid. Selanjutnya ada ahlul faridoh. Ahlul menunjukkan ahlul farizoh menurut Asy-Syafi'i itu menunjukkan terdapat pada empat golongan. Menurut lafadz walidain yaitu mencakup ayah, ibu, kakek, dan nenek, serta lafadz ikhwah itu mencakup saudara sekandung, saudari ayah, saudara ibu, atau saudari seibu. Nah, lafaz zaujah sendiri itu mencakup istri yang jumlahnya satu maupun lebih dari satu sampai maksimal empat. Yang ketiga ada mahjuban. Lafaz mahjuban ialah syarat bahwa di antara ahlul faridoh itu ada yang berpotensi gugur. Artinya, Asyafi ini tuh mau menunjukkan bahwa ahli waris itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu tidak pernah gugur sama sekali atau maksimal hanya berkurang jatahnya, dan yang lemah itu bisa gugur. Lafaz mahjub yang ditulis Syafi'i sendiri itu menunjukkan bahwa Al-Quran memberi syarat bahwa ahli waris tertentu itu bisa gugur dalam kondisi tertentu. Lalu ada pertanyaan tentang benarkah persangkaan sebagian orang bahwa hadis tersebut memang sama sekali tidak mengandung pengertian hukum? Jawabannya nggak benar karena hadis itu kalau kita renungin itu menunjukkan sejumlah hukum-hukum, misalnya nggak boleh bercandai, kelebihan atau kehebatan yang dimiliki ada oleh Syafi'i. Yang pertama dapat mengisbatkan 100 hukum dari satu dalil. Ibnu Al-Qas, dia cuma bisa menggali sampai 60 hukum dari hadis. Namun Asy-Syafi'i itu beliau bisa mengisbatkan 100 hukum dari satu dalil saja. Dan beliau tidak memerlukan bantuan siapapun. Artinya, kesimpulan hukum yang ditemukan oleh Syafi'i ialah orisinil dan belum pernah dinyatakan oleh siapapun sebelum beliau. Yang kedua, beliau dapat mengisbatkan 300 hukum dari satu hadis. Asy-Syafi'i pernah mengisbatkan 300 hukum dari satu hadis saja. Ulama-ulama Asy-Syafi'iyah di masa belakangan seperti As-Subki atau ulama yang lain mencoba menggali hukum dari hadis tersebut, namun mereka tidak ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut seperti Asy-Syafi'i. Mereka hanya menemukan sekitar 80 saja dan tidak sanggup mencapai 300.
Padahal sesuai yang kita ketahui bahwa Asubeki adalah seseorang yang memiliki ke kekodalaman dan keluasan ilmu. Namun beliau masih kurang dalam hal menafsirkan mengisbatkan dibandingkan Asy-Syafi'i sendiri. Nah, sekian dari saya tentang ceramah tentang syariah dan mazhab. Ada yang perlu ditanyakan? Mazhab termasuk dari terbentuk dari syari Syafi'i, dan apakah ada dari yang lain selain sumbernya dari Al-Quran dan hadis? Terima kasih. Mazhab itu kan kayak alirannya gitu. Nah, kalau syariah itu hukumnya gitu loh. Hukum yang dijadikan contoh. Nah, syariah sendiri itu kan cuman bersumber dari hadis dan Al-Quran. Jadi yang ngebedain setiap mazhab yang dimiliki, misalnya ada mazhab Syafi'i, Hambali gitu-gitu tuh cuman cara penyampaiannya mereka doang karena mereka dulu tuh kayak kepisah gitu kan para sahabat Nabi. Jadi cara penyampaian mereka setiap aliran-aliran itu berbeda. Intinya mah sama. Udah kejawab. Baik, terima kasih atas. Oke, makasih. Demikian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.